Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas opini saham untuk minggu ini ya, tanggal 3 sampai 7 November 2025. Jadi saya akan bahas saham-saham yang istilahnya masih di bawah ya. Jadi sebelumnya dia downtrend, kemudian dia sideways, tetapi sudah mulai istilahnya downtrendnya sudah mulai selesai lah seperti dia. Mulai bottoming di bawah, jadi sudah mulai naik yang potensial untuk kita cuan ya ke depannya seperti itu ya. Saya akan bahas sekitar 12 saham. Jadi ini bukan rekomendasi saham, bukan opini saham ya. Karena sebelumnya OJK sudah ada peraturan baru, influencer dilarang memberikan rekomendasi atau analisa saham ya. Kecuali kalau seorang technical analis yang ada certificationnya atau seorang analis di sekuritas ya kerjanya seperti sebagai analis ya seperti itu. Dan saya terus terang aja sebagai trader mulai dari 2013, jadi berdasarkan opini pribadi saya seperti itu ya. Kalau opini nggak ada larangan karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 28E ayat 3. Ini penting saya sebutkan supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Nah, memang biasanya sih disclaimer ya, artinya semua yang saya bahas itu di luar tanggung jawab pemberi materinya ya seperti itu ya. Tapi saya sih nggak menyebutkan disclaimer karena saya selalu mempertanggungjawabkan apa yang saya bahas ya seperti itu. Jadi saya bahasnya berdasarkan pengalaman saya yaitu trennya masih bagus. Saya pakai acuan paling gampangnya MA20, MA20 mengarah ke atas, harganya di atas MA20 umumnya masih bisa buy ya. Tapi karena topiknya di sini adalah bottom fishing ya, mungkin ada beberapa saham yang masih uh, belum di atasnya MA20 tapi sudah mulai bagus ya seperti itu ya. Tapi rata-rata dia sebelumnya downtrend, sideways ya mungkin sekarang, tapi sudah mulai bottoming dan kesempatan untuk buy on weakness istilahnya kalau mau ya seperti itu ya. Jadi saya akan bahas 12 saham untuk minggu ini tanggal 3 sampai 7 November ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dia berhasil naik ya seperti itu ya. Saya akan sharekan langsung untuk chartnya. Ini video yang kedua, sebelumnya saya sudah bahas mengenai saham-saham yang diborong asing ya sampai 6 triliun, totalnya ada sekitar 15 saham. Jadi Anda bisa lihat video sebelumnya. Nah, yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham INDF, saham Indofood ya. Kalau kita lihat di sini saham Indofood ini dia sudah mulai bottoming di bawah. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan ada dua, 6.900 dan 7.100. Artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau kita lihat di sini MA20-nya memang masih di bawahnya MA200-nya. Tapi MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas dan harga sahamnya kalau kita lihat ini sudah berhasil bertahan di atasnya 7250. Jadi kalau yang mau buy on weakness untuk INDF ini boleh aja. Nah, kita buynya bertahap aja. Kalau dia berhasil higher high naik ke atas 7575, kita tambah lagi atau average up, target price terdekatnya sekitar 7950 sampai 8000 ya seperti itu ya. Ini mulai naik ke atas ya. Kalau kita lihat di sini low-nya yang di bawah ya, swing low-nya paling bawah adalah 6850, kemudian dia naik pullback swing low yang kedua di 7100 ya. Berarti higher swing low dan high-nya juga higher swing high ya. Kita lihat di sini. Dan kita lihat penutupan terakhir masih bertahan di atas 7250. Ini kesempatan untuk buy on weakness. Buy-nya bertahap aja. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 7250, 7100. Kalau mau tunggu lagi di bawah ya mungkin tunggu di 6900 atau 7100. Ya artinya buy on weakness itu kalau turun jangan langsung buy ya. Ini saya perpanjang ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Tapi posisi saat ini sudah lumayan cukup bagus kalau mau buy. Tapi kalau misalnya masih mau di bawah ya tunggu aja di 7100. Tapi tunggunya itu artinya kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas seperti ini ya. Atau besoknya lagi selama dia bertahan di atas 7100 kita barusan buy ya. Jadi trading itu gampang sudah kalau sudah ada acuannya support resistennya trading range-nya ya. Ibaratnya yang sering saya sebutkan adalah lantai bangunannya. Kita tinggal ikutin aja ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, dan seterusnya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Ya. Kalau kita tarik dari primary trend garisnya ini sudah mulai akan naik ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia akan berhasil terus naik sampai ke 8000 paling nggak atau 7950 di swing hanya di sini ya. Kurang lebih seperti itu cukup untuk INDF. Berikutnya untuk MAPA. Kalau kita lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Sebelumnya kalau kita lihat ini kalau kita tarik garisnya area supportnya di 625. Sekarang posisinya dekat dengan 735. Kalau kita buy sekarang sebenarnya sih tanggung ya. Saya coba gambarkan tengah-tengahnya di sini 670. Jadi Anda bisa tunggu buy on weakness di dua area di sini 670 atau
625 karena dia posisinya masih turun. Nah, kalau misalnya dalam minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 735, Anda boleh buy. Kalau mau buy ya, atau sudah punya boleh average up. Target pas berikutnya 815, 890. Jadi ibaratnya lantai bangunan ya. Ini di lantai satu, ini lantai dua, lantai tiga ya. Jadi trading itu gampang kalau sudah ada acuannya, nah, trading range-nya, lantai bangunannya, arahnya sudah jelas juga MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 berarti trennya jangka pendeknya dia bagus, ya kesempatan untuk buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di area yang sekotaan di sini atau kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Seperti ini, naik ke atas 735, kita ikut lantai 3. Ya, seperti itu. Atau sudah punya, boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya, seperti itu ya. Jadi, itu yang saya bahas, kurang lebih cukup ya untuk apa berikutnya tuh BFIN. BFIN juga membentuk seperti mangkok piring ya, masih ada mangkok bisa mangkok juga bisa piring, tapi ini masih belum terlalu dalam. Kalau mangkok mungkin sampai 840 ya. Ini sebenarnya sudah boleh buy on weakness, sudah saya gambarkan areanya 800. Nah, di sini kalau dia berhasil naik ke atas 810 untuk BFIN, Anda boleh tambah lagi atau average up. Target pas berikutnya dia akan menguji 840 sampai 80. Jadi ini sudah mulai bottoming, kesempatan untuk buy. Memang agak lama di sini ya. Tetapi di sini kalau kita lihat, nah, dia naiknya juga lumayan cepat ya, sampai 7 harian. Nah, kemudian dia sideways. Jadi ini kedepannya masih ada potensial ke 880 selama dia masih bertahan di atas 800. Kalau yang mau buy on weakness di bawahnya mungkin bisa tunggu di 770, maksimum di 755. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Jadi masih ada potensial naik. Nah, mungkin 10% masih bisa ya seperti itu ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk ESA. ESA di sini kalau kita lihat terakhir dia gagal bertahan di atasnya 630, dia pullback. Sebenarnya untuk ESA ini selama bertahan di atas 595 masih ada potensial untuk naik ke atas 630 lagi ya. Targetnya 660 dan 705. Jadi kesempatan buy on weakness atau tunggu naik ke atas 635 aja hanya dari minggu kemarin ya 635. Jadi kalau naik ke atas 635 kita buy atau average up yang sudah punya target pas berikutnya 660 tambah lagi boleh pakai pasnya 705. Kalau sekarang memang nanggung masih testing 595 ya. Jadi Anda baiknya tunggu aja kalau naik ke atas 635 menurut saya lebih baik karena kalau sekarang baik masih testing 595 sekalian ikut nanti bangunan berikutnya aja lebih baik ya. Kadang beli saham nggak harus nawar di harga paling bawah karena kalau makin bawah ya kita patut bertanya kenapa kok harganya turun terus ya berarti ada sesuatu yang salah berarti demandnya masih belum kuat ya sehingga dia belum mengangkat harganya karena saya prinsipnya adalah em, sesuai dengan prinsip klasik TA ya. Jadi demand lebih besar dari supply, umumnya harga akan naik. Sebaliknya kalau demandnya masih lebih kecil dari supply-nya, ya, supply-nya masih lebih besar, ya harganya akan cenderung turun atau sideways di bawah ya seperti itu ya. Jadi apalagi kalau kita lihat trennya MA20-nya masih mengarah ke bawah, belum mengarah ke atas ya, masih testing ya. Jadi banyak tunggu aja naik ke atas MA20-nya dan MA20-nya kalau sudah mulai mengarah ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up. Ya kalau habis itu cukup. Berikutnya untuk tower. Tower di sini ada resistennya 555, di sini ada swing high-nya di 570. Kalau dia berhasil naik ke atas 570, kita boleh buy, tambah lagi average up, pakai price berikutnya 630, 680, dan 740. Jadi sejauh ini untuk tower dia masih sideways di bawah, ya sudah melandai ya, MA20 sudah mengarah ke atas. Kalau mau buy, Anda bisa buy di 555 ke atas, kita buy. Targetnya 605 sampai 630 untuk tower atau buy on weakness 520 juga boleh. Tapi tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan. Kalau kita lihat oh sudah di atas 520 atau biasanya lagi 520 ke atas masih bertahan ya kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya untuk tower. Berikutnya untuk PNBN ini sudah mulai naik ya. Nah di sini kalau mau buy tunggu naik ke atas 1035 atau 1040 aja kita barusan buy ya. Buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan tapi jangan terlalu agresif ya karena MA20-nya walaupun sudah melandai ini sudah bottoming lumayan ya beberapa minggu ya ini ya lebih dari 2 mingguan ya. Em, di sini jangan lupa 990 adalah stop loss-nya. Jadi kalau turun banyak 990 lebih baik jual dulu semuanya untuk PNBN. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini karena dia sudah mulai naik, ya Anda boleh buy bertahap aja. Jangan terlalu agresif karena kalau kita lihat MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Ya seperti itu ya. Jadi jangka menengahnya dia masih cenderung bearish ya. Karena MA200-nya mengarah ke bawah dan harganya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi nggak perlu terlalu agresif ya untuk PNBN. Tapi cukup. Berikutnya untuk MAC sudah mulai naik ke atas bottoming ya. Nah, kalau kita lihat di sini 685 sampai 755 area support resistennya sudah saya gambarkan.
Kalau dia berhasil naik ke atas 755, maka target pas berikutnya dia akan menguji area resistennya sekitar 835 ya. Jadi untuk Mark ini dia masih ada potensial untuk breakout. Anda bisa buy lagi atau average up nanti kalau dia berhasil naik ke atas 725 ya. Karena posisinya di tengah-tengahnya, jadi kita tunggu aja kalau dia breakout ke atas 725 kita buy atau buy on weakness di 685 atau paling bawah di 635. Itu paling bawah di 635. Kalau turun jangan langsung buy ya. Tunggu kalau dia berhasil rebound teman-teman ke atas. Nah, kalau Anda buy-nya sekitar 635, Anda bisa pasang stop loss-nya mungkin sekitar swing low-nya di sini 610 atau 605-an di sini ya. Jadi kalau turun di bawahnya itu kita jual dulu atau kurangi posisinya. Ya, istilahnya stop loss ya. Kalau Anda buy sekitar 635. Atau kalau nggak dikasih mungkin 685 akan dites nanti ya. Nah, emang 20-nya. Nah, kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ikut lantai bangunan yang sudah saya gambarkan garis-garisnya untuk mark ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk siluam. Siluam dia sudah mulai naik ke atas. Ya selama bertahan di atas 2130 untuk siluam sih dia cukup menarik ya. Memang sebelumnya dia sideways-nya lama banget ya. Tapi kalau kita lihat siluam ini sering membentuk surprise ya. Jadi selama bertahan di atas 2130 saya rasa masih bisa ke 2550 ya. Di Surabaya dia bangun rumah sakit yang baru ya, gedung baru megah ya, Siloam ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya masih bisa cuan ya untuk perusahaannya dan juga dari sahamnya. Dari sini Anda bisa buy selama bertahan di atas 130 atau kalau mau tunggu di EMA 20-nya karena dia jauh di bawah di atasnya EMA 20-nya. Mungkin saya gambarkan area buy on weakness di bawahnya. Kalau misalnya Anda mau tunggu di bawah, ya Anda bisa tunggu di sekitar area ini ya, 2060. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2060, Anda jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau sudah ada high-nya di sini, 2240 itu gampang. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2240 dalam minggu ini, Anda boleh buy atau tambah lagi average up. Ya, buy-nya bertahap, naik ke atas 2290 buy, naik ke atas 2400 tambah lagi target price-nya 2550, 2740 dan 2890. Jadi sejauh ini si Luam sih masih cukup menarik. Memang terakhir sempat naik tinggi, kemudian dia pullback. Nah, ini masih cukup menarik sih kalau mau bottom fishing ya di bawah. Ya, walaupun cukup potensi kenaikannya masih bisa ke 2550 masih bisa. Ya seperti itu ya. Jadi lebih dari 10%. Berikutnya mengenai ABMM. Ya, ABMM di sini kalau kita perhatikan ya saya gambarkan support resistennya. Sebentar, ini kurang lebih areanya saya pakai acuan di sini ya. Bentar, kok magnetnya nggak jalan ini? Oh, belum diklik. Jadi 2930 paling bawah kalau mau pakai acuan yang kurang lebih nanti kalau dia testing MA 20 lagi di 2810. Jadi ada dua area buy on weakness kalau mau ya 2810 dan 2930. Nah, kalau misalnya nggak dikasih area buy on weakness-nya dia berhasil breakout ke atasnya swing high-nya dari minggu lalu yaitu di 3030 ya kita boleh ikut lantai bangunan berikutnya ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 3030 maka lantai bangunan berikutnya dia akan testing 3100 kemudian berikutnya lagi saya pakai acuan 3220. Jadi ikutin aja garis-garisnya sudah saya berikan di sini umumnya masih cukup akurat ya. Ya, karena dia testing 2930 kita tunggu aja di sana atau ikut lantai bangunan berikutnya 3030 ke atas kita buy. Jadi membentuk seperti anak tangga ya. Mudah-mudahan sukses naik ke atas. Saya yakin sih selama bertahan di atasnya 2800 ya. Untuk ABMM dia masih ada peluang ke 3200-an ya. Wah, habis seperti itu cukup. Berikutnya juga SRTG investasi juga ya. Ini kalau nggak salah holding juga. Nah, di sini MA 20-nya masih sideways. Ini kesempatan kalau mau buy weakness ya sekarang. Atau ini sebenarnya kalau mau ikutin video saya sebelumnya sudah saya gambarkan 1605 juga boleh. Tapi kalau dia sudah mulai naik mungkin area buy weakness sekarang sudah lumayan menarik sih 1715 sampai 1665. Jadi kalau mau buy sekarang boleh. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1805 kita tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 1900, 1990 dan 2090. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk SRTG sebelumnya dia dari bawah ya 1550 dia bisa naik sampai 1990. Jadi ini potensial kenaikannya sudah masih lebih dari 10% ya. Nah, seperti itu ya. Jadi pasang stop lossnya di 1665 aja, baiknya bertap aja. Kurang lebih seperti itu untuk SRTG. Cukup ya. Berikutnya Cleo. Nah, ini sideways lama banget ya. Tapi ini sebenarnya selama bertahan di atas 510 untuk Cleo dia masih cukup menarik ya. Baiknya bertahap naik ke atas 550 kita buy, naik ke atas 570 tambah lagi.
naik ke atas 595 tambah lagi dan seterusnya. Nah, Clio ini menariknya, nah, Anda bisa pasang smart order. Jadi kalau begitu dia breakout buy, nah dia naiknya cepat ya. Kalau kita lihat di sini naiknya cepat. Seringkali dia juga naiknya cepat ekor panjang ini garis 900 sudah tercapai ya. Jadi kalau Anda mengikuti video saya mungkin sempat jual ya di sini ya walaupun dia ekor panjang ke atas ya memang ciri khasnya untuk Clio itu fluktuasinya tinggi jadi dia dalam satu hari bisa naik tinggi 2 hari atau 3 hari ya. Ah, kemudian nggak lama lagi mungkin sideways kemudian dia turun lagi ya jadi di sini masih bottoming di bawah fluktuasinya belum tinggi kalau anda mau buy boleh pasang stop lossnya 510 maksimum di 500 baiknya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi jadi pasang automatic order atau smart order auto trigger ya. Kalau di CP atau KB Faburi itu bisa smart order. Kalau dia naik kita buy ya. Kalau habis begitu cukup ya. Berikutnya tuh ADMF. Nah ADMF di sini juga dia memang kalau kita perhatikan sideways-nya lama di bawah gitu ya. Dia dalam dalam bidang financing ya seperti itu ya. Nah kira-kira bagaimana Pak Sunar ke depannya untuk ADMF ini apakah masih bisa naik lagi ya? Nah kita lihat MA20-nya sudah melandai, harga sahamnya sudah mulai naik ya. Sudah testing MA 200-nya MA 20 ya masih testing MA 200-nya. Di sini ada area resistennya 9.075. Ya kebetulan high-nya juga hari Jumat ya. Nah, kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 9.075 ada buy. Target pas berikutnya adalah 9.350. Kalau dia naik lagi target pas berikutnya lumayan jauh sih 9.750 dan 10.000. Nah, kalau mau digambarkan tengah-tengahnya antara 9.350 dan 9.750, saya bisa gambarkan kurang lebih sekitar 9.575. Jadi ini kurang lebih untuk trading range-nya untuk ADMF. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trading stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi kita pakai acuan supportnya 8775 untuk ADMF. Dan naik kita baiknya bertahap aja ya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa sih cukup ya. Jadi beberapa saham ini lumayan cukup menarik ya. Nah, kalau kita lihat kebanyakan beberapa yang saya bahas itu naiknya lebih dari 10% ya seperti itu. Bahkan mungkin ada yang potensial 20 atau 30% ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi seperti tower ini menurut saya sih eh, kalau kita lihat sebelumnya dari 520 dia naik merangkak naik ke atas bisa sampai 680 ya lumayan profitnya ya lebih dari 10% ya. Bahkan lebih dari 20% ya seperti itu. Jadi masih cukup menarik beberapa saham yang saya bahas. Ya, sebenarnya masih banyak lagi tapi saya rasa sih 12 saham aja cukup. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Nah, seperti biasanya izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.